Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 4, apa kabar hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan semangat ya. Perkenalkan, saya Ibu Naila Wahyu Nadiro. Hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema Indahnya Saling Menghargai dalam Keragaman. Yuk kita mulai bersama-sama dengan hati yang gembira. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita lihat dulu tujuan pembelajarannya ya. Setelah belajar materi ini nanti, anak-anak diharapkan yang pertama, mampu mendeskripsikan bahwa keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal lita'arufu dengan benar. Yang kedua, anak-anak mampu menyebutkan contoh ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam dengan tepat. Jadi, kita belajar agar semakin bijak dalam hidup bersama meskipun berbeda. Baiklah, sebelum masuki pelajaran kali ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, bisa kalian lihat pada slide ya, materi kita kali ini. Yang pertama, tentang keragaman sebagai sunatullah. Yang kedua, ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Dan yang ketiga, tentang pentingnya saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Anak-anak, apa kalian tahu apa sih keragaman itu? Ya, betul sekali. Keragaman berarti perbedaan yang ada di sekitar kita. Misalnya, ada perbedaan suku, agama, budaya, bahkan bahasa. Nah, semua itu adalah anugerah dari Allah. Jadi, semua ragam perbedaan bukan untuk kita perdebatkan, tapi untuk kita syukuri. Anak-anak, keragaman itu bukan suatu yang kebetulan, melainkan sunatullah, yakni ketetapannya Allah. Allah menciptakan manusia berbeda-beda. Ada berbagai suku, bangsa, budaya, bahasa, dan agama. Perlu kita ketahui bahwa Indonesia mengakui secara resmi 6 agama. Ada Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Begitu juga ada berbagai macam suku. Suku yang paling dikenal di Indonesia meliputi suku Jawa, Sunda, Betawi, Batak, dan lain-lain. Berikut budaya dan juga bahasanya. Kemudian, untuk apa sih Allah menjadikan semua ini beraneka ragam? Tujuannya adalah agar kita semua bisa saling mengenal. Karena keragaman harus dijadikan sebagai kekuatan dan bukan alasan untuk kita saling berselisih. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi anak-anak, yang membuat kita menjadi mulia itu bukan karena perbedaan suku ataupun agama, melainkan ketakwaan kita di sisi Allah. Anak-anakku, setiap agama tentu mengajarkan kebaikan. Nah, untuk apa tujuannya? Tentu saja agar tercapai kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan hidup.
Islam juga mengajarkan kita untuk berbuat baik, tidak hanya kepada sesama muslim saja, tetapi juga kepada siapapun, bahkan agama selain Islam. Dari beberapa agama yang saya sebutkan tadi, mereka juga mengajarkan kebaikan, sama halnya seperti agama Islam. Dalam agama Islam, banyak sekali contoh ajaran kebaikan. Misalnya, menolong sesama, menghormati perbedaan, bersikap jujur dan amanah, serta menjaga lingkungan. Kalau kita bisa menjalankannya, insya Allah hidup kita akan lebih indah dan bermanfaat bagi orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kebaikan orang Islam adalah akhlak yang mulia. Anak-anak, Islam mengajarkan sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya, kita harus menghormati dan menghargai saudara kita yang berbeda agama. Sikap ini penting bagi kita untuk menciptakan kedamaian dan persatuan di tengah keberagaman. Bayangkan kalau semua orang saling menghargai, betapa tentramnya kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lakum dinukum waliyadin. Artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini mengajarkan kita untuk saling menghargai pilihan agama masing-masing. Jadi, meski berbeda keyakinan, kita tetap bisa hidup berdampingan dengan baik. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah mempelajari tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Ingat ya, perbedaan itu bukan menjadi penghalang kita untuk bersatu. Justru akan menjadi warna yang membuat hidup semakin lebih indah. Mari kita biasakan berbuat baik, menghormati, dan menghargai siapapun. Semoga kita semua menjadi anak yang berakhlak mulia. Akhirnya, cukup sekian materi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.